Coba ya, tes. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkia dari Mesir. Terus, kalau misalnya apakah mendingan nyimpen uang pendidikan di asuransi pendidikan atau instrumen lain, Kak? Oke. Jadi ini asumsinya kayaknya asuransi jiwa sama dengan asuransi untuk uang pendidikan ya. Beda ya teman-teman ya. Asuransi jiwa itu bukan untuk sekedar menggantikan pendidikannya anak-anak, bukan. Jadi kalau misalnya asuransi jiwa ini untuk menggantikan biaya hidup gitu. Lebih tepatnya itu untuk menggantikan biaya hidup. Jadi misal biaya hidup selama sebulan itu katakanlah 10 juta rupiah normal. Apakah premi yang paling baik gitu ya, yang optimal? Sebenarnya kalau misalnya yang paling optimal adalah lihat dari anak yang terkecil, katakanlah misalnya umurnya berapa ya, 3 tahun gitu ya, 3 tahun. Terus kalau misalnya kita mengharapkan kalau laki-laki dewasa atau perempuan dewasa dia bisa survive atau selesai S1 deh ya, bisa cari kerja sendiri umur 23 katakanlah. Jadi kalau misalnya 23 kurang 3 kan berarti 20 tahun. Nah artinya kalau mau bikin asuransi jiwa itu dia harus bisa nih nanti gantiin biaya hidup yang 10 juta tiap bulan ini itu selama 20 tahun sampai si anak paling kecil ini nanti dia bisa lulus dari sekolah. Jadi ngomongin asuransi jiwa pada dasarnya bukan sekedar ngomongin nanti anak-anak sekolah duitnya dari asuransi jiwa. Iya, itu bagian dari, tapi justru untuk biaya hidup sehari-hari itu juga sebenarnya dari si asuransi jiwa ini gitu. Jadi part of. Jadi apakah mendingan nyimpen uang pendidikan di asuransi pendidikan atau instrumen lain, Kak? Kalau misalnya uang pendidikan ya memang harus diinvestasikan, bukan ditaruh di asuransi pendidikan. No offense ya teman-teman dari asuransi ya, cuman mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya kayak skema atau dapat rincian polis gitu ya yang oke dari asuransi pendidikannya, silahkan gitu ya, nggak ada masalah. Cuma biasanya para perencana keuangan itu menyarankan untuk misalnya asuransi uang pendidikan ini lebih baik diinvestasikan disesuaikan dengan jangka waktunya. Jadi kalau misalnya jangka waktunya masih agak panjang, ditempatkan di instrumen-instrumen yang memiliki resiko besar gitu ya. Tapi kalau jangka waktunya pendek ya taruh di instrumen-instrumen yang resikonya juga rendah gitu. Jadi bukan diletakkan di asuransi pendidikan atau bukan juga untuk sekedar ditabung gitu ya. Mungkin kalau ditabung kalau misalnya jangka waktunya sebentar lagi sih nggak masalah. Cuma kalau misalnya jangka waktunya masih panjang, jangan taruh tabungan, sayang banget gitu. Tapi kalau memang Anda punya atau mungkin ada punya skema gitu ya atas asuransi pendidikan, ada agen asuransi saya bilang, "Mbak nih aku ada nih asuransi pendidikan paling oke, bla 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 bla." Ya kalau misalnya kalian cocok, teman-teman cocok ya ambil aja gitu ya, silahkan aja. Cuma kalau overall sih secara umum sebenarnya tidak terlalu menyarankan namanya asuransi pendidikan itu gitu. Yups, sudah menjawab ya semuanya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lagi aku akan sharingin lagi deh jawabannya, karena masih akan ada perjalanan berikutnya kok. Terima kasih. Kalau misalnya mau ada pertanyaan silahkan, nanti ini akan diupload di Facebook, juga ada di YouTube. Silakan ditonton kalau buat teman-teman yang mau belajar mengenai keuangan, youtube.com/kikautalk. Di situ udah ada ratusan video gitu ya. Silakan aja kalau mau belajar, di-share juga boleh. Karena apa? Karena literasi pendidikan, literasi keuangan ini menjadi hal yang sangat penting kalau untuk di Indonesia gitu ya. Dan dengan sosial media lah cara yang paling gampang untuk menyebarkannya. Salam dari saya Yordania Laut Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.